Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM Online. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung. Di video kali ini saya akan bahas tentang iklan traffic atau iklan lead ya, yang tujuannya untuk mendapatkan banyak traffic atau mendapatkan banyak lead. Tapi kasus di sini yang saya tunjukkan adalah untuk iklan traffic, dan kita akan fokus di bahasan untuk cost per resultnya atau biaya per hasil, yaitu biaya iklan ketika orang mengklik iklan di dalam konten kita. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah cost per resultnya. Ini sangat murah banget ya, dan ini adalah salah satu iklan dari salah satu member saya yang telah belajar di kelas Facebook Ads saya, yang sedang menjalankan iklan traffic ya, dan telah memberikan izin kepada saya untuk membuat video tutorial tersebut. Nah, member saya di sini ya sedang menjalankan iklan tujuan traffic ya, untuk mendapatkan banyak traffic, yang menerapkan rules atau aturan yang nggak umum ya. Memang ini saya rekomendasikan ya, di samping lebih mudah tentunya lebih efektif, yaitu membuat beberapa campaign. Di dalam setiap campaign hanya memiliki satu ad set dan satu ad. Campaign yang lain juga sama, hanya memiliki satu ad set dan satu ad. Setiap ad set itu karakteristiknya berbeda, dan konten kreatifnya juga berbeda. Nah, ini yang diterapkan oleh member saya. Dan rules ini adalah cara yang paling mudah, terutama untuk pemula. Nah, karena ini adalah iklan pertama, maka kita harus tes dulu iklan-iklan kita ini dengan menjalankan iklan beberapa hari ya, untuk menemukan winning campaign. Kita tes selama 3-7 hari. Kalau misalnya dari campaign tersebut atau salah satunya itu jelek, kita bisa off-kan atau kita bisa edit. Kalau jelek semua ya kita bisa edit semua, lalu kita jalankan lagi sampai kita menemukan iklan mana yang memiliki performa yang paling bagus. Dan di sini kita nggak bahas tentang winning campaign ya. Dan perlu diketahui juga, untuk rules ini bukan faktor utama agar kita bisa mendapatkan biaya per hasilnya itu murah. Bukan ini faktor utamanya. Dan insya Allah nanti faktor-faktor apa aja yang bisa membuat biaya per iklan kita ini murah akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini ya, per kliknya, untuk link kliknya ya, ini sangat bagus banget. Untuk KPI-nya itu kan umumnya itu diterapkan antara 1,5% sampai 2%. Nah, di sini kan ada 3 campaign ya. Campaign pertama untuk link kliknya itu 3,55% atau mendekati 4% lah ya. Iklan kedua hampir 9%. Yang iklan ketiga 6,21%. Artinya materi iklan kita ini bagus ya, materi iklan kita ini kontennya bagus. Kemudian di bagian cost per resultnya, di bawah ya, untuk campaign pertama ini di bawah 150 perak, yang kedua juga sama di bawah 150 perak, yang campaign ketiga hanya 170 perak. Jadi ini sangat murah banget teman-teman, karena nggak sedikit ya, nggak sedikit teman-teman yang menjalankan iklan, terutama untuk para pemula, itu per kliknya itu mengerikan gitu ya, ya sangat tinggi gitu. Bahkan ada yang marginnya itu kecil, misalnya dia menjual produk itu profitnya cuma 20.000 ya, atau 25.000, taruhlah 50.000, tapi per kliknya ya, untuk orang ketika mengklik iklan kita itu di dalam kontennya itu per kliknya kena 10
10.000, 15.000 ya. Ya kalau 2.000, 3.000 aja kita masih mikir gitu ya. Itu cukup berat itu. Ya beda kalau umpama margin kita itu besar ya. Misalnya 100.000 atau 150.000 ya. Mungkin masih bisa kita abaikan kalau untuk per resultnya itu 15.000 atau 20.000. Hasil per result ini nanti ya, besar atau kecilnya tentu nanti dia akan mempengaruhi biaya iklan retargeting kita atau biaya iklan sales kita. Itu akan terpengaruh. Seharusnya kan ketika kita menjalankan iklan retargeting atau iklan sales, itu biayanya makin murah atau lebih murah dari ketika kita menjalankan iklan traffic atau iklan leads. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana caranya agar biaya iklan kita itu rendah atau murah. Yang pertama, teman-teman setup metapixelnya. Jadi jangan hanya menggunakan pixel, tapi gunakan juga metapixel. Teman-teman setup eventnya sesuai dengan bisnis teman-teman. Misalnya bisnis teman-teman adalah e-commerce ya, menjual produk di e-commerce. Ya, setup sesuai dengan bisnis teman-teman. Menjual produk digital pun seperti itu. Misalnya bisnis kita adalah layanan, ya sama. Tinggal setup aja eventnya. Ya, itu yang pertama. Karena metapixel ini kalau kita setting sesuai dengan bisnis kita akan membantu biaya iklan kita ini menjadi lebih murah 13%, bahkan lebih ya, itu kalau nggak salah tuh 13% lebih. Maka kalau teman-teman nggak menggunakan metapixel, biaya iklan itu cenderung mahal, cenderung tinggi. Yang kedua itu di bagian level ad set, di mana level ini adalah tempat kita menentukan karakteristik dari audiens kita. Ya, jadi kalau kita salah menentukan audiens atau nggak tepat, maka dijamin boncos. Ya, dijamin mahal. Biasanya itu mahal cost per resultnya itu. Ya, di sini kan kita akan menentukan lokasi, umur, gender, dan juga interest. Ya, interest di sini mencakup minat ya. Maksudnya dia di detail targeting itu dia mencakup minat, demografi, dan juga perilaku dari audiens kita. Nah, di sini teman-teman harus menentukan karakteristik audiens kita itu harus tepat, jangan sampai salah. Ya, kalau umpama kita sudah tepat atau sudah mendekati cocok gitu ya dengan bisnis kita, maka biaya iklan kita itu akan murah. Ya, kalau umpama kita salah target market, itu biasanya akan mahal ya, cenderung tinggi biaya iklannya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada di level ad ya, di konten kreatif. Nah, itu biasanya pengaruhnya itu di medianya. Nah, kalau untuk di media, kalau umpama kita nggak kita edit, itu biasanya juga cenderung mahal. Dari skala image ya, rasionya, kemudian juga ada tulisan-tulisan di image kita atau di dalam video kita ya, ada teks ya, apa yang kita buat itu semacam caption itu akan mempengaruhi itu ya, biaya iklan tuh cenderung tinggi. Kalau di image-nya itu ada semacam teks ya, sebenarnya itu nggak perlu lah kalau image itu kita buat atau kita masukkan teks lagi seperti promo 25%. Nah, dia hampir menutupi lebih dari 50% gambar kita. Beda kalau image kita itu polos ya, misalnya kita tampilkan produk kita ya, foto produk kita, biar aja polos, kan kita sudah membuat copywritingnya di judul, primary text, dan juga di deskripsi, dan juga untuk skalanya, untuk rasionya, kalau bisa foto atau video teman-teman tuh di edit sesuai dengan rasio yang ditentukan oleh Facebook. Misalnya image kita itu untuk skala atau rasionya itu kurang pas ya, itu kita edit. Untuk videonya juga sama, kita edit. Nah, media ini sangat mempengaruhi teman-teman
ya, jadi kita jangan sampai menggunakan foto atau video yang asal-asalan aja. Itu pengaruhnya lumayan besar tuh teman-teman. Makanya Facebook di bagian pengoptimalan lanjutan itu menyarankan agar image atau video kita itu dioptimalkan terlebih dahulu sebelum dipublish. Jadi media yang kita gunakan, baik itu image atau video, itu nggak boleh kita sembarangan upload aja. Nah, itulah 3 cara yang bisa Anda terapkan di iklan traffic atau iklan leads Anda, atau iklan sales, itu sama aja, agar kita bisa mendapatkan cost per result dari iklan kita itu murah atau biaya iklannya itu rendah. Nah, ini saya tunjukkan juga hasil iklan dari salah satu member saya setelah mengikuti kelas di Facebook Ads saya, ya, dengan menerapkan tips dan strateginya. Yang sebelumnya itu biaya iklan leadsnya ini sangat tinggi, ya, biaya iklannya itu mahal dan hasilnya jong, ya, sudah habis puluhan juta tapi hasilnya jong. Ini adalah hasil iklan sebelum mengikuti kelas Facebook Ads saya. Nah, ini tujuan iklannya itu adalah untuk mendapatkan banyak lead, ya. Ini biayanya mahal, hanya mendapatkan 9.400 lead dan menghasilkan konversi yang enggak sesuai dengan harapannya. Karena bisa jadi itu tadi target audiensnya nggak tepat. Nah, ini setelah dia mengikuti kelas Facebook Ads saya. Biaya iklannya sangat murah banget, ya. Tentunya telah mengikuti panduan-panduan atau tips-tips yang sudah saya jelaskan di video ini. Budget yang dikeluarkan juga murah, lead yang didapat ini 72.600, dan tentunya member saya ini juga telah mendapatkan konversi yang maksimal. Oke, silakan teman-teman praktekkan, ya, untuk tipsnya, dan semoga apa yang teman-teman harapkan untuk mendapatkan konversi yang tinggi yang dimulai dari biaya iklan yang sangat murah. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel UKM Online. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video tutorial berikutnya.